Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Arifon Firmansyah dari Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biologi laut saya yang berjudul Keanekaragaman Jenis Plankton di Perairan Pantai Bali, Deudap, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Perairan adalah suatu ekosistem yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup, berdasarkan salinitas atau tingkat keasinan. Ekosistem perairan dibagi ke dalam ekosistem air tawar, air payau, dan air laut. Menurut Happy Iromo, ekosistem laut memiliki tingkat salinitas yang paling tinggi yaitu 30 ppt. Kehidupan di dalam air laut sangat beragam, mulai organisme mikroskopik yang tak nampak oleh mata telanjang sampai organisme ukuran makro yang dapat dilihat langsung oleh mata tanpa bantuan alat. Salah satu organisme mikroskopik yang terdapat di perairan ialah plankton. Plankton berperan sebagai produsen dalam ekosistem perairan. Menurut Sri Nurani Kartikasari, plankton dapat dijadikan salah satu bioindikator untuk mengetahui produktivitas primer perairan karena memiliki peran sebagai produsen. Perairan Pantai Bali merupakan perairan yang memiliki kealamian yang terjaga. Plankton berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti mengapung. Menurut Rohmi Mohtarto, plankton biasanya mengalir bersama arus laut. Plankton juga biasanya disebut biota yang hidup di mintakat, pelagik, dan mengapung. Menghanyutkan atau berenang sangat lincah, artinya mereka tidak dapat melawan arus. Plankton adalah setiap organisme hanyut, hewan, tumbuhan, archaea, atau bakteri yang menempati zona pelagik samudra, laut, atau air tawar. Fitoplankton disebut juga plankton nabati, adalah tumbuhan yang hidupnya mengapung atau melayang di laut. Menurut Ricky Gimin, ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Fitoplankton umumnya berupa individu bersel tunggal, tapi juga ada yang berbentuk rantai. Fitoplankton merupakan organisme autotrof utama dalam kehidupan di laut. Melalui proses fotosintesis yang dilakukannya, fitoplankton mampu menjadi sumber energi bagi seluruh biota laut lewat mekanisme rantai makanan. Kemudian ada zooplankton. Zooplankton disebut juga plankton hewani. Adalah hewan yang hidupnya mengapung atau melayang dalam laut. Zooplankton bersifat heterotrofik yang maksudnya tak dapat memproduksi makanannya sendiri, bahan organik dari bahan inorganik. Plankton memiliki peranan ekologi sangat penting dalam menunjang kehidupan di perairan. Tapi jika pertumbuhannya tidak terkendali akan merugikan meskipun berukuran relatif sangat kecil. Menurut Pramuji, plankton memiliki peran ekologis sangat penting dalam menunjang kehidupan di perairan. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2019 yang berlokasi di kawasan perairan sublitoral Pantai Bali, Desa Deudap, Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu metode dalam pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan faktor lingkungan dan faktor fisik. Adapun rumus indeks keanekaragaman terhadap komunitas plankton yaitu sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa plankton adalah organisme yang hidup mengambang di atas permukaan air. Plankton dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zooplankton dan fitoplankton. Zooplankton merupakan plankton yang dapat bergerak dan mirip dengan hewan, sedangkan fitoplankton merupakan plankton yang dapat membuat sendiri makanannya sehingga disebut mirip dengan tumbuhan. Fitoplankton berperan sebagai produsen dalam perairan, sedangkan zooplankton berperan sebagai penerus rantai makanan dari fitoplankton sampai ke puncak rantai makanan. Keberadaan plankton sangat dipengaruhi oleh faktor fisik pada suatu perairan, mulai
dari intensitas cahaya, pH air, kejernihan air, dan suhu air. Fitoplankton lebih banyak ditemukan di permukaan atas dari perairan. Hal ini tentunya disebabkan karena fitoplankton lebih banyak memanfaatkan cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Sehingga fitoplankton dapat lebih banyak dijumpai di permukaan air. Hasil penelitian yang dilakukan di kawasan perairan pantai Bale Pulo Nasi, Aceh Besar dapat ditemukan berbagai jenis keanekaragaman plankton yang terdapat di kawasan tersebut. Jumlah spesies yang ditemukan adalah sebanyak 23 spesies, di antaranya spesies Mougoutia scalaris. Jumlah keseluruhan plankton tersebut setelah diidentifikasi Jumlah keseluruhan plankton tersebut setelah diidentifikasi adalah 23 spesies dengan hasil perhitungan indeks keanekaragaman adalah 6.171. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman plankton di kawasan pantai Bale Pulo Nasi adalah tinggi. Keanekaragaman plankton juga dipengaruhi salinitas di perairan 35, suhu air 26,5, kedalaman cahayanya 11,3 meter. pH air adalah 8,16. Semua fisik ini sangat mempengaruhi kehidupan organisme yang hidup di dalamnya dan juga keanekaragaman organisme yang ada di perairan tersebut. Kesimpulannya, tingkat keanekaragaman plankton di kawasan pantai Bale, Deodapp, Pulau Aceh adalah tinggi dengan indeks keanekaragaman 6,171 dan terdapat 23 spesies. Spesies yang paling banyak yang ditemukan dari familia Bacillariaceae. Salinitas di perairan adalah 35, suhu air 26,5 dengan kedalaman cahaya 11,3 meter. Dan pH air adalah 8,16. Sekian dari presentasi saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.